rame. Saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, kemudian sudah disiapkan tiket oleh Agung ya melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum mengerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya. Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja. Dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya. Nggak usah sebutin jumlahnya berapa. Menurut saya itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu. Gitu loh uangnya. Atau kalau hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah. Itu gampang banget. Daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya, ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer, mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ya, menurut saya uang itu relatif cukup, gitu, sangat cukup, bahkan lebih menurut saya. Dan barangkali kalau dianggap piknik, abang juga dan keluarga sudah menikmati liburan di Bandung selama 3 hari gratis, nginep di Hotel Bintang 5. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat. Dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Karena banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat saya, ke rumah saya, dan kemudian ketika waktu berangkat belum berkunjung, berkeluh kesah, diceritain di medsos. Ketika sudah diselesaikan masalahnya, ketika rumah sakitnya sudah beres, ketika problem hukumnya kita sudah selesaikan, tidak pernah bercerita di medsos, sehingga orang terbangun opini seolah-olah yang datang tidak terselesaikan. Ya itulah manusia, pada saat susah maka dia bercerita pada siapapun, dan pada saat dia bahagia dia tidak pernah bercerita. Ceritakanlah kesusahan dan kebahagiaan secara terbuka agar semua orang bisa memahami kita. Kalau kita suka bercerita kesusahan, harus bercerita kebahagiaan. Tetapi kalau kira-kira waktu mendapat kebahagiaan tidak bercerita, lebih baik kesusahannya tidak usah diceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman dimanapun Anda berada, waktunya saya untuk kembali memberikan penjelasan menanggapi video Bapak yang selama ini memprovokasi netizen, seolah-olah membuat kami harus terpojokan. Teman-teman semuanya dimanapun berada, ya, di Jawa Barat cerita ini heboh. Dan di daerah kami, daerah Morowali juga, Morowali Utara, ini persoalan ini cukup heboh, menjadi konsumsi publik dan kami menjadi korbannya. Ini penjelasan Pak Gubernur bahwasannya daripada tiket 3 orang terbuang, ada duit yang saya sudah kasih bisa untuk membeli tiket mobilnya. Wow, luar biasa. Sebenarnya beliau ini tidak tahu nih. Persoalannya tiket yang dibeli Pak Agung itu di kapal pelni. Kapal pelni, kapal penumpang. Jadi kalau bicara di kapal penumpang teman-teman, itu tidak bisa memuat mobil. Aduh, ini untuk netizen semuanya ini, tolong didengarkan bagus-bagus ya, biar tidak jadi bahan fitnah nih.
Sampai ada bertanya dapat keuntungan berapa. Kalau saya mau jelaskan tuh ya, niat hati saya berangkat ke sana, tujuan utama saya itu bisa berjumpa dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai orang yang selama ini saya bangga-banggakan kinerja beliau, saya damba-dambakan sampai saya sempat koar-koar sana sini. Negeri kita baru pertama kali ini ya, sejarah dalam negeri kita baru kali ini mencatat hadirnya seorang pemimpin yang betul-betul peduli kepada rakyat, yang bukan hanya omong-omong, namun beliau bekerja. Itu yang perlu saya harus kasih tahu ya. Saya luruskan, berapa duit Bapak kasih ke saya, itu pun tidak bisa Pak. Mobil saya itu harus naik di kapal Pelni. Itu sebenarnya tujuan saya sampaikan kepada kita semua biar kita mengerti ya. Saya bukan sengaja menghanguskan tiket yang dibeli Bapak. Saya hargai itu tiket yang dibeli Bapak. Sampai-sampai saya hubungi Pak Agung. Saya chat Pak Agung. Saya bilang, Pak Agung, saya mau klarifikasi ini ke Bapak, ke medsos saya. Biar orang-orang pada tahu kenapa kami lewat di Surabaya. Intinya di kapal Pelni itu sudah dibelikan kami 3 tiket, namun bagaimanapun banyaknya uang saya, kapal Pelni tidak akan mengizinkan untuk mobil saya naik di kapal Pelni. Itu yang saya harus jelaskan sama teman-teman.